Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan bimbingan penyuluhan di Lapas Kelas 2A Sidoarjo dengan mengangkat topik hidup kita singkat. Bekal apa yang kita perlukan dalam menangkal perangkap-perangkap setan yang menyesatkan hidup dan kehidupan kita. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadha amma ba'd. Yang terhormat Bapak KBRP beserta seluruh jajaran yang ada di tempat yang kami muliakan dan sama-sama kita hormati, saudara-saudaraku yang seiman dan seagama. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa, di Masjid At-Taqwa Pondok Pesantren At-Taubah. Mudah-mudahan duduk kita di dalam Masjid At-Taqwa ini akan semakin menambah ketakwaan dan kepatuhan kita kepada Allah. Sekali lagi akan semakin menambah ketakwaan dan kepatuhan kita kepada Allah, yang sesungguhnya kita tidak tahu kapan jatah hidup kita berakhir. Sekali lagi, sesungguhnya kita tidak tahu kapan jatah hidup kita berakhir. Dan mudah-mudahan saat jatah hidup kita berakhir itu, kita semua diberi pertolongan oleh Allah berupa kenikmatan hidup yang husnul khotimah, hidup dengan akhir yang baik ketika sang malaikat maut menjemput nyawa kita. Karena sesungguhnya di dalam diri kita ini ada dua, bahwa sesungguhnya tubuh ini yang terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani adalah wadah kasar ini yang terbentuk dari unsur-unsur dunia, yang Allah menciptakan kita dari sperma atau setetes air mani yang bertemu dengan ovum kita. Antara ovum dan sperma ini berkumpul sehingga berpadulah unsur-unsur dunia. Unsur-unsur dunia apa? Berupa air, tanah, udara, api. Seluruh unsur ada di tubuh kita ini. Tubuh ini baru hidup ketika Allah meniupkan ruh di dalam rahim kita, di dalam rahim ibu kita, maksud saya. Ketika Allah meniupkan ruh di rahim ibu kita, dan saat ditiupkan ruh itulah yang kemudian, itulah sesungguhnya kehidupan yang sesungguh-sungguhnya. Dan dalam waktu yang telah ditentukan, kita dilahirkan ke dunia. Selepas kita lahir ke dunia, maka saatnya ruh itu yang telah dimasukkan ke janin dalam diri kita yang berbentuk janin itu, maka saat ruh itu diambil kembali, tinggal ruh itu diambil paksa atau diambil dengan ridha Allah. Ketika ruh diambil dengan paksa, berarti tubuh ini belum siap ditinggalkan ruh. Ketika tubuh ini belum siap ditinggalkan ruh, maka ketika ruh sudah dipisahkan, dan di saat itu manusia yang sudah ditinggal ruhnya itu
minta jangan keburu dikuburkan, jangan keburu diantarkan ke kuburan untuk dimasukkan ke alam barzakh. Karena apa? Ketika tubuh ini sudah masuk ke alam barzakh, ruh disatukan, maka sungguh dia akan mengalami kesiksaan yang luar biasa. Bahkan di dalam kitab Ar-Ruh, ketika orang-orang yang meninggal dengan su'ul khotimah, dengan akhir yang buruk, dengan dosa kesalahan yang belum kita bertaubat, belum berkesempatan untuk membersihkan diri ini, belum berkesempatan mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan, maka di saat itu ketika sang malaikat maut, yaitu malaikat Israel mencabut, maka sang malaikat maut itu mencabut dengan paksa. Saat dicabut dengan paksa itulah, maka ekspresi orang yang dicabut dengan paksa itu, ada yang matanya melotot, ada yang lidahnya menjulur, ada yang tubuhnya dengan pelingsatan yang tidak karuan. Karena apa? Dia akan merasakan kesakitan. Dan saat ruh itu kemudian dicabut, maka langit pun tertutup. Ketika langit tertutup, ruh ini akan melayang-layang kemana-mana, sampai pada akhirnya tetangga, kerabat, keluarga yang masih hidup menguburkan. Maka di saat itulah ruhnya disatukan dengan jasadnya, dan orang yang meninggal dengan su'ul khotimah, dengan akhir yang buruk itu, mengalami ketersiksaan yang luar biasa. Dan siksaan ini digambarkan oleh Allah, inna azabi lasyadid, sungguhnya ini adalah siksaku yang sangat pedih, siksaku yang sangat pedih. Kepedihan siksa di alam barzakh ini sama dengan kepedihan ketika disiksa di alam akhirat. Sebaliknya, yang husnul khatimah, dengan akhir yang baik, akhir yang Allah ridha dengan keluarnya jasad, keluarnya ruh dari jasad kita ini, maka saat ruh ini sudah berpisah dari jasad ini, maka di saat itu malaikat menyambut perjalanan kita. Dan sebelum tetangga, kerabat, keluarga menguburkan kita, malaikat berjejer dan ruh kita berbau harum sekali, dan diistirahatkan di langit. Dan saat tubuh ini dikuburkan, sekali lagi, saat tubuh ini dikuburkan, maka sungguh saat itulah kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Maka tentu ini kembali pada apa yang Allah sabdakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kalian jiwa yang tenang, ila rabbiki, kepada Tuhan kalian, radiyatan, di mana Tuhan kalian adalah ridho, mardiyatan, dan sedang diridhai, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, maka tentu apa yang kita lakukan seluruhnya ibarat orang menabur benih. Sekali lagi, apa yang kita lakukan seluruhnya ibarat seorang petani yang menabur benih. Benih apapun yang kita taburkan, maka benih itu akan tumbuh sesuai dengan bijinya. Orang nabur padi, maka akan tumbuh padi. Orang nanam jagung, akan tumbuh jagung. Orang nanam kelapa, akan tumbuh kelapa. Tidak mungkin orang nanam padi tumbuhnya rumput.
Maka tentu benih-benih yang kita taburkan ini, segala apa yang kita lakukan ini adalah bagian yang tak terpisahkan. Karena apa yang terjadi hari ini, sekali lagi, apa yang terjadi hari ini, termasuk yang dialami oleh saudara-saudaraku yang kami sayang semua. Hari ini panjenengan ada di dalam tempat ini. Sekali lagi, hari ini panjenengan berpisah dengan keluarga di tempat ini, maka tentu apa yang terjadi hari ini tidak lepas dari apa yang terjadi kemarin. Tapi yakinlah bahwa ini baru sedikit yang Allah nampakkan. Sekali lagi, ini baru sedikit yang Allah nampakkan. Andaikan Allah menampakkan seluruhnya aib-aib yang kita lakukan, andaikan Allah menampakkan seluruhnya dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan, maka sungguh hukuman yang diterimakan oleh kita jauh lebih berat, lebih besar dari apa yang kita terima hari ini. Kenapa? Karena rumus, ketika seseorang berbuat dosa satu kali, Allah masih menutup. Dua kali Allah masih menutup. Tiga kali Allah masih menutup. Empat kali baru dibuka sedikit aja. Inilah yang sesungguhnya buat orang-orang yang beriman. Maka tentu kita sadar bahwa hidup yang kita jalani ini hanya sementara, singkat banget. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran Al-Hajj, ketika Allah sudah menerangkan tentang surga dan neraka, ketika Allah sudah menerangkan alam dunia dalam alam barzakh, ketika Allah sudah menerangkan bahwa apapun yang kita lakukan ini adalah bagian dari tak terpisahkan dalam perjalanan hidup kita yang amat panjang, maka di saat itu orang-orang kafir betul-betul menantang Rasulullah. Wa yasta'jilunaka bil azab. Sekali lagi, wa yasta'jilunaka bil azab. Sungguh mereka semua meminta kepadamu Muhammad untuk disegerakan bil azab, untuk mendapatkan siksa itu. Karena saking tidak percayanya bahwa siksa Allah di alam barzakh itu ada, saking tidak percayanya bahwa siksa di alam akhirat itu ada, sehingga mereka mengolok-olok Rasulullah, minta disegerakan untuk mendapatkan siksa itu. Tapi ingat, wala yukhlifullahu mi'ad. Allah tidak akan menyulayani, Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Dan wa inna yauman inda rabbika, karena sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatim mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dari hitungan manusia. Orang-orang yang mendapatkan siksa di alam barzakh, sekali lagi, orang-orang yang mendapatkan siksa di alam barzakh itu betul-betul terasa lama banget. Saking lamanya satu hari di alam barzakh itu, saking lamanya sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia ini. Sebaliknya, orang-orang yang sholih, orang-orang yang husnul khotimah dengan akhir yang baik, maka kehidupan itu betul-betul singkat. Contoh, kita tidur plek gitu, tidur nyenyak begitu. Habis isya kita tidur nyenyak begitu. Kayak sedetik ternyata sudah jam 3. Ternyata sedetik sudah jam 4. Ternyata baru sedetik sudah subuh. Dan alam barzakh itu buat orang yang husnul khotimah, itu adalah istirahat yang sesungguh-sungguhnya dari kepenatan, kepayahan kehidupan kita di dunia ini. Maka tentu hari ini betul-betul menjadi hari yang sangat menguntungkan buat kita. Kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan demi kehidupan yang sungguh kita yakin bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya singkat sekali. Sekedar berhitung, kalau wa inna yauman inda rabbika, dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dari apa yang kau hitung. Berarti hidup di dunia 1000 dibagi 24 itu ada berapa? Kalau 24 itu adalah satu hari, satu malam.
berarti ada 12 jam. Berarti kalau 1 jam di akhirat itu berapa? 1000 dibagi 24. Itu ternyata sama dengan 21,56. 21,56. 1 jam itu sama dengan 21,56 tahun. Kalau 1 jam itu adalah 21,56 tahun. Kalau kemudian kita dikasih umur 60 tahun, kurang lebih kita hidup hanya 1 jam setengah lah. Karena apa? Karena setengah jamnya adalah 21,56 dibagi 2. Berarti berapa? 10, berapa? 10,8 dibagi ditambah sama dengan 1 jam setengah itu dihitung sama dengan 62,5 tahun. Berarti kalau kita dikasih umur seusia Rasulullah, kita hidup di dunia ini hanya 1 jam setengah. Sekarang pertanyaannya, apakah kita hidup di dunia ini hanya 1 jam setengah kita korbankan seluruhnya? Maka tentu fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah iktibar bagi orang-orang yang punya pengetahuan. Afala ta'qilun, bukankah engkau termasuk orang yang berakal? Maka dengan menggunakan akal yang sehat, maka tentu kita akan menjadi orang yang tidak akan mengorbankan kehidupan di alam barzah kita dengan dunia yang sangat singkat ini. Karena itulah di ayat yang lain, wa tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalilan. Jangan engkau jual duniamu dengan harga yang sangat murah dengan kehidupan ini. Maka tentu di saat itu ada satu hal apa yang perlu kita lakukan. Yang dapat kita lakukan adalah bagaimana dalam setiap momentum kehidupan kita bisa menenangkan diri kita. Bagaimana caranya kita bisa menenangkan diri kita? Maka sebelum kita menenangkan diri kita, kalau kita ingin tahu diri kita yang sesungguhnya, sekali lagi, kalau kita ingin tahu diri kita yang sesungguhnya, maka lihatlah diri kita ketika kita menilai orang lain. Ketika kita menilai orang lain, ada orang A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya, tentu kita punya akal kan? Ketika ada orang begini, misalkan ada orang menyiksa orang, bagaimana pikiran kita ketika kita di luar diri orang yang menyiksa itu? Apabila ada orang yang apa? Ada orang yang reseh betul, bagaimana diri kita menilai orang itu? Maka inilah yang sesungguhnya. Ketika kita ingin tahu diri kita yang sesungguhnya, maka jadilah kita ketika kita menilai orang yang ada di hadapan kita, maka tentu dengan panca indera yang Allah berikan ini adalah piranti penting di dalam rangka apa? Untuk menuju jalan keselamatan. Maka inilah yang sesungguhnya. Jikalau kita menjadi diri orang lain dalam cakrawala yang cukup jauh, sehingga kita memandang apa yang dilakukan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka hanya satu yang membuat kita akan tetap mempergunakan akal adalah tetap tenang. Kenapa? Kalau kita tidak tenang, misalkan ada orang begitu, suami istri begitulah, tiba-tiba pulang kantor dia dapat pengaduan dari istrinya bla 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 dan sebagainya, maka kemudian ketika kita tidak tenang, maka tentu kita akan emosi dengan aduan yang diadukan oleh istri kita kan? Atau kita mendapatkan pengaduan dari orang lain begitu tentang kondisi istri kita dengan A, B, C, D dan seterusnya, kemudian kita termakan hasutan orang lain itu, maka tentu ketika kita pulang akan dengan emosinya kita akan meluapkan amarah kita kepada istri kita yang ada di rumah. Maka tentu hanya satu, ketika orang dalam kondisi marah, tenangkan diri. Kalau tenang belum bisa, maka ambillah wudhu. Kalau ambil wudhu belum bisa, maka sholatlah dulu, sehingga ketika kita akan melakukan apapun tetap terbimbing dengan apa yang akan menjadi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada lintasan-lintasan keinginan-keinginan yang di situ kiranya adalah membuat Allah murka, maka di saat itulah apa yang perlu kita lakukan?
adalah tetap tenang. Kenapa? Ada 3 pintu yang membuat kita bisa merugi. Sekali lagi, ada 3 pintu yang membuat kita bisa merugi dan terjebak dalam perangkap setan. Apa 3 pintu itu? 1, pintu pertama adalah hawa nafsu. Pintu kedua apa? Was-was. Pintu 3, sombong. Pintu pertama, hawa nafsu, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu la ammaratum bisu, akan mendorong orang untuk berbuat buruk, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Tuhanku. Nah, berbicara nafsu, 3 kali 3 hitungannya yang benar berapa? 3 kali 3 berapa? 9. Akal berbicara 3 kali 3 itu 9, tapi nafsu bisa beda. Kalau 3 kali 3 adalah untuk abstrak foto, pas foto 3 kali 3 berapa? 1.500. Bahkan tidak bayar kalau ke print sendiri. Tapi kalau 3 kali 3, tanah di dekat hutan berapa? Tanah di Sidoarjo berapa? Tanah di Surabaya berapa? Siapa yang berbicara itu? Nafsu. Maka nafsu inilah bisa mengembangkan seluruh angan-angan tulul amal. Inilah yang kemudian nafsu, inilah yang kemudian yang dorong terus, bahwa inilah yang kemudian nafsu akan cenderung untuk melakukan apa yang membuat Allah murka dan meninggalkan apa yang membuat Allah ridho. Sekali lagi, nafsu inilah yang mendorong manusia untuk mengerjakan segala sesuatu yang membuat Allah murka dan meninggalkan segala sesuatu yang membuat Allah ridho. Nafsu, kecuali illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Tuhan kita semua. Lah, inilah yang kemudian nafsu, inilah yang kemudian diantaranya adalah bagaimana nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Maka tentu piranti ubudiyah ini yang menjadi piranti penting dalam rangka itu. Melalui sholat, puasa, zakat, haji, keseluruhan itu adalah pintu dalam rangka itu. Sholat yang diawali dengan wudhu, maka antara wudhu dengan wudhu adalah menghapus dosa kita. Karena apapun yang diperbuat oleh anggota tubuh kita ini, yang diperbuat oleh muka kita, akan luruh bersamaan dengan tetes terakhir dari air wudhu itu. Apa yang dilakukan oleh tangan akan jatuh, akan hilang, akan luntur dosa-dosa yang dilakukan tangan itu bersamaan dengan air wudhu itu. Apa yang difikirkan akan luruh bersamaan dengan air wudhu itu. Apa yang didengarkan dengan membuat Allah yang tidak ridho akan luruh bersamaan dengan jatuh. Apa yang dilakukan oleh kaki akan luruh, akan habis, akan hilang, akan luntur dosa yang dilakukan oleh kaki. Tentu itu hanya dosa yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dosa mulut, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki yang ada hubungannya dengan orang lain, Allah tidak akan mengampuni sebelum orang yang kita zalimi itu, sebelum orang yang kita sakiti itu memaafkan kita. Dari apa? Nafsu. Pintu kedua adalah was-was. Di dalam Al-Quran surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, setan itu akan memberikan rasa was-was di dalam diri ini, di dalam dada kita ini, sehingga kemanapun orang itu selalu curiga, nggak pernah percaya pada orang lain, selalu curiga, memandang orang lain dengan kecurigaan, selalu was-was, selalu berburuk sangka pada orang lain. Padahal
Allah sendiri menegaskan ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ismun. Jauhilah kalian banyak-banyak berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Maka tentu kita harus yakin akan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita ini, dalam hidup kita ini, jika Allah tidak mencatatnya, tidak akan terjadi. Begitu pula segala sesuatu, andaikan seluruh manusia betul-betul menginginkan sesuatu kebaikan, dan kebaikan yang diinginkan kita tentu sesuai dengan catatan Allah. Catatan Allah inilah yang akan menentukan dalam perjalanan hidup kita. Dan pintu yang ketiga adalah sombong. Sombong ini adalah perangkap yang paling berbahaya. Sekali lagi, sombong ini adalah perangkap yang paling berbahaya. Karena dari sombong itu menutup mata hati kita, menutup mata batin kita, menutup mata fisik kita. Orang yang sombong itu akan menutup mata asli maupun mata batin. Kenapa? Tidak rela orang lain itu hebat, tidak rela orang lain itu mendapatkan nikmat, tidak rela orang lain itu lebih tinggi daripada kita. Masih ingat kisah Kiai Barsiso? Kiai Barsiso ini termasuk kiai yang sangat hebat. Saking hebatnya seluruh santrinya itu bisa terbang, sehingga membuat malaikat itu betul-betul takjub dengan apa yang terjadi pada Kiai Barsiso. Tapi didengar oleh jin ifrit bahwa malaikat yang lain berkata bahwa Kiai Barsiso itu tidak akan masuk surga, tapi Kiai Barsiso itu akan masuk neraka. Saat didengar oleh jin ifrit itu, maka kemudian dicari, kenapa ya Kiai Barsiso itu bukan ahli surga tapi ahli neraka. Ternyata setelah dicari, Kiai Barsiso itu mempunyai sifat yang sombong, tidak ingin, tidak mau kalau ada orang lain lebih hebat. Maka diutuslah dari pasukan syaitan untuk menggoda Kiai Barsiso itu. Dalam godaan itu, maka setan itu menjelma menjadi seorang bocah, yang seorang bocah ini mengaku bahwa dirinya adalah orang yang lontang-lantung, tidak punya sanak kerabat, sehingga dia mau ngawulo, menghambakan diri kepada Kiai Barsiso. Karena dia menghambakan, ingin membudakkan diri kepada si Kiai Barsiso, maka dia melayani segala apa yang dibutuhkan oleh Kiai Barsiso, sehingga dia bisa nyifati apa yang ada di dalam diri Kiai Barsiso. Dan sehingga apapun yang dilakukan oleh Kiai Barsiso, maka bocah yang merupakan jelmaan iblis ini bisa melakukan lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Kiai Barsiso. Itulah yang kemudian menyebabkan Kiai Barsiso ini penasaran, tidak mau dia dikalahkan oleh bocah yang baru dia asuh dalam pandangan Kiai Barsiso. Akhirnya Kiai Barsiso ingin tahu kenapa dia sehebat itu. Maka saat dia hebat itu, dia hanya memberikan 3 alternatif. Alternatif pertama adalah membunuh, alternatif kedua adalah berzina, alternatif ketiga adalah minum khamr. Akhirnya yang dipilih Kiai Barsiso adalah minum khamr. Alasannya, kalau membunuh dalam hukum Islam hukumannya dibunuh ulang. Siapapun yang membunuh dalam hukum Islam dibunuh, hukumannya dibunuh. Kalau berzina dalam hukum Islam ada 2. Jikalau dia sudah menikah, maka dia dirajam. Dirajam itu berarti dikubur separuh sampai udel, kemudian ditutup kantong kepalanya, dan setiap orang yang lewat disuruh melempari diri orang yang berzina itu sampai mati. Itu namanya hukum rajam. Kalau masih bujang, belum pernah menikah, maka didera 100 kali. Kalau didera 100 kali masih hidup, dikucilkan atau diasingkan 1 tahun. Dan ini Kiai Barsiso tidak siap.
Akhirnya Kiai Barsiso milih yang paling ringan, minum khamr atau mengkonsumsi narkoba. Ternyata begitu Kiai Barsiso ini tidak sadarkan diri, di luar kesadarannya dia memperkosa orang, dan di luar kesadarannya dia membunuh. Makanya khamr atau narkoba itu adalah raja dari segala macam dosa. Sekali lagi, narkoba itu adalah raja dari segala macam dosa. Karena puncak seseorang melakukan perbuatan dosa itu berangkat dari narkoba. Itulah yang kemudian Kiai Barsiso akhirnya dihukum mati, dihukum gantung. Dan di bawah tiang gantungan itu, bocah yang menghambakan diri itu kembali ke wujud semula, yaitu bentuk setan. Saat berubah bentuk menjadi setan itu, setan itu istilahnya mengejek Kiai Barsiso dengan perkataan, udah kamu sudah celaka sekarang, saya ini adalah setan yang disuruh untuk membujuk dirimu, yang kemudian menjelma menjadi seorang bocah untuk menghambakan diri itu. Nah, di saat itulah yang kemudian akhirnya Kiai Barsiso marah, tapi marah tidak bisa dilakukan. Bahkan setan itu bilang, kamu, nasib kamu itu ada di tangan saya. Saya bisa dengan sekejap membebaskan dirimu. Sekali lagi, saya bisa sekejap membebaskan dirimu saat ini, karena kamu sudah tidak bisa menghindar dari tiang gantungan itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia hanya tergoda, akhirnya dia ingin bebas dan menanyakan, kalau saya bebas dan bebas dari tiang gantungan ini bagaimana caranya? Maka setan itu kemudian berkata, kamu cukup dengan taat padaku saja, aku akan membebaskanmu. Begitu dia mengiyakan taat, maka ternyata ketika dia menganggukkan, maka dia terpleset sehingga dia tergantung di tiang gantungan itu dalam posisi menjadi pengikut setan selamanya. Dari apa? Sombong. Dan orang sombong itu akan ada 4 pintu. Sum'ah, memperdengarkan apapun yang ia lakukan. Riya, memperlihatkan apa yang dia lakukan. Kemudian hasud, tidak rela. Iri, dengki terhadap apapun yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang keempat adalah dendam. Dendam ini akan menutup mata hatinya. Saudara-saudaraku yang seiman, maka tentu pada hari ini solusi apa yang dimana kita akan mampu berusaha dengan mudah-mudahan dengan ridha Allah. Sekali lagi, bagaimana kita dengan mampu berusaha dengan ridha Allah, maka tentu kita akan kembali pada titik yang sesungguhnya. Apa kontra terhadap pintu tadi? Yang pertama, yang pertama apa tadi? Hawa nafsu, maka nafsu harus kita kendalikan. Dan bulan Sya'ban ini, hari ini tanggal berapa? Tanggal 5, tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Hari ini adalah tanggal 6 Februari yang bertepatan tanggal berapa? Tanggal 5. Ya. Hari ini tanggal 5 Februari yang bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban adalah bulan-bulan yang Rasulullah lebih banyak mempergunakan puasa. Sekali lagi, bulan-bulan yang Rasulullah lebih banyak mempergunakan untuk berpuasa. Bahkan dalam satu riwayat, Rasulullah bulan Sya'ban ini menegaskan bahwa tidak ada bulan yang puasanya melebihi di bulan Sya'ban ini kecuali Ramadan.
Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah pernah berpuasa 2 bulan berturut-turut dari Sya'ban langsung menyambung Ramadan. Apa fungsi puasa ini? Ini adalah salah satunya adalah bagian tak terpisahkan dalam rangka menanggulangi nafsu syahwat itu. Contoh, bagaimana hebatnya nafsu syahwat. Ada yang suka merokok? Ada yang suka merokok? Ya. Coba waktu berpuasa dengan iman yang ada di dada, walaupun di depan ada rokok yang sangat menggiurkan, jenengan bisa tergoda dengan rokok itu? Enggak kan? Walaupun bojone sampean iku ayu kinyis-kinyis untuk siap dipakai setiap saat, waktu berpuasa sampean minta jatah enggak? Walaupun makanan lezat, uang banyak dan siap untuk dibeli dan dimakan, sampean tergoda enggak untuk makan itu? Dan bagi orang yang beriman tidak akan tergoda. Makanya berpuasa itu adalah panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Maka melalui iman yang ada di dada ini, nafsu itu dikendalikan dengan apa? Dengan puasa. Makanya ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, ini statoktumul ba'ata, jikalau engkau sudah mampu untuk menghidupi istrimu, falyatazawwaj, maka menikahlah. Jikalau tidak mampu, fa'ilam tastati fa'alika bisawm, maka cukuplah kalian berpuasa, faidal wija, karena dengan puasa itu akan bisa menahan nafsu kita. Dengan puasa itu tentu bukan hanya puasa fisik aja, batin puasa, pikiran puasa, seluruhnya puasa. Maka inilah akan menjadi pintu penting dalam rangka apa? Dalam rangka akan menanggulangi hawa nafsu. Was-was, yang kedua was-was. Apa pintunya? Pintu was-was itu adalah yakinlah bahwa takdir itu tetap dari Allah. Karena prinsip dalam hidup itu, teman 1000 itu kurang, musuh 1 kebanyakan. Sekali lagi, teman 1000 itu kurang, musuh 1 kebanyakan. Berarti dalam prinsip ini, dalam hidup ini, jangan mencari musuh. Jangan merasa punya musuh. Kalaupun toh dimusuhi orang lain, maka baikilah dia. Kalau dibenci orang, sayangilah dia. Kalau dihinakan orang, maka muliakanlah dia. Kalau ada orang menjelekkan kita, berarti hakikatnya kita sudah baik. Kalau ada orang ingin menjatuhkan diri kita, maka yakinlah bahwa derajat kita ini sudah tinggi. Karena itulah, ketika ada orang menjelekkan kita, alhamdulillah. Tetap alhamdulillah. Kalau ada orang menjatuhkan kita, tetap alhamdulillah. Kalau ada orang memfitnah kita, tetap alhamdulillah. Karena apa? Prinsip hidup ini, orang menunjuk hanya 1 jari yang pada orang itu, yang 3 kembali pada diri kita. Maka tetap yakin, ketika ada siapapun yang menjatuhkan kita, yang menjelekkan kita, selama kita tetap di jalan yang Allah ridhoi, maka keburukan apapun yang dilakukan oleh orang lain, biarpun seluruh orang di muka bumi ini bersekongkol ingin menjatuhkan kita, jika Allah tidak mencatatnya, tidak akan terjadi. Begitu sebaliknya, andaikan seluruh manusia di muka bumi ini bersekongkol untuk memberikan kemuliaan pada diri kita, jika Allah tidak mencatatnya, tidak akan terjadi. Maka inilah yang akan menghilangkan rasa was-was dalam hidup ini. Tatap masa depan selama kita tetap di jalan yang Allah ridhoi. Jangan takut dengan apapun. Sekarang mati, besok pun mati. Ish kariman au mut syahidan. Ish kariman, hiduplah yang mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Syahid itu berarti mati yang dijamin surga oleh Allah. Yang ketiga, sombong. Sombong itu adalah, kontra sombong adalah merunduk.
ikhlas, sabar. Ikhlas itu berarti memurnikan hati kita. Sabar berarti tangguh menghadapi apapun. Hal apapun yang terjadi pada orang lain, ikhlas ridho. Misalkan di kantor begitu, kita sudah kerja baik, tapi juga tidak mendapatkan apresiasi. Ada sebelah ini pola kerjanya dengan atasan menjilat, dengan samping kanan nyikut, dengan bawah menginjak. Biarlah orang-orang yang demikian ini hanya untung di depan tapi buntung di belakang. Orang yang punya kebiasaan ambil S3 sowan sungkem sajen. Apa sowan? Apa itu sowan? Datang sungkem membawa sajen. Biarlah, maka tentu orang yang seperti ini adalah orang yang punya karakter dengan atasan menjilat, dengan samping adalah ngikut, dengan bawah menginjak. Biarlah. Yang penting hidup kita ridho. Walaupun kita sudah kerja yang sungguh-sungguh, tapi juga tidak diapresiasi. Biarlah, yang penting hidup ini barokah. Apa itu barokah? Ziyadatus sakinah, bertambahnya ketenangan. Ziyadatul sa'adah, bertambahnya kebahagiaan. Ziyadatul birri, bertambahnya kebajikan. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu namanya barokah. Sehingga tidak pun pernah mudah goyah dalam hal apapun. Kenapa? Ada satu rahasia di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah diriku miskinan, dalam kondisi miskin, wa amitni miskinan, dan matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurni, dan kumpulkanlah diriku fi zumratil masakin, dalam golongan orang miskin yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pertanyaannya kenapa? Dan inilah yang membuat Aisyah bertanya-tanya, kenapa ya Rasul engkau berdoa demikian? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa innahum, sesungguhnya orang miskin itu yadkhulunal jannata, akan masuk surga, qabla aghniyaihim, sebelum orang-orang kaya di antara mereka, arba'ina khariqan, 40 tahun. Jadi bedanya orang kaya dan orang miskin masuk surga itu adalah 40 tahun akhirat. Pertanyaannya, kalau 40 tahun akhirat, satu hari akhirat 1000 tahun, 1 tahun 365 hari, maka dikalikan 40, itu sama dengan 14,6 juta tahun. Jadi bedanya orang miskin dan orang kaya masuk surga itu adalah, bedanya adalah 14,6 juta tahun dalam hitungan manusia di dunia. Itu pun orang kaya yang betul-betul kerja yang benar. Karena lu saudaraku, artinya selama nyawa masih jauh dari kerongkongan, setiap orang yang masih sehat dan berkesempatan, masih ada kesempatan untuk bagaimana kita mohon kepada Allah untuk akhir hidup yang husnul khotimah. Tinggal sedetik lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Maka waktu sedetik kita ini, bagaimana waktu ini kita isi dengan kehidupan yang paling bermanfaat dan membuat Allah ridho. Ini sebagai pengantar, barangkali ada yang ditanyakan, ada waktu 5 menit, monggo. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita berdoa bareng, mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah termasuk orang yang solih solihah, patuh taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli kebajikan, ahli surga, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita selamat dunia, selamat pula di akhirat, dan dijauhkan dari ancaman api neraka. Barangkali ada yang ditanyakan, saya persilahkan untuk. Demikian liputan ini diucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini,
Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.